terkait dengan wanita yang datang bulan, maka tidak disyaratkan bagi seorang wanita yang hendak berpuasa untuk harus mandi bersih terlebih dahulu. Tetapi yang disyaratkan dia harus dalam kondisi apa? Suci. Jadi jika seorang wanita mendapati azan fajar dalam kondisi sudah bersih, ya, maka dia sudah wajib untuk berpuasa meskipun dia belum mandi junub, meskipun dia belum mandi besar. Ya. Jadi misalnya seorang wanita di malam hari dia dalam kondisi haid, jam 12 malam masih haid, menjelang sahur masih haid, kemudian 5 menit sebelum azan subuh ternyata dia dapati sudah bersih. Dan bersihnya seorang wanita dari haid diketahui dengan dua cara. Pertama, inqita'un tam, yaitu benar-benar darah bersih, tidak keluar lagi. Ini cara pertama. Cara kedua ada al-qasatul baydha, itu ada cairan yang keluar yang sudah menunjukkan putih bersih atau bening. Cairan putih atau bening yang keluar dari kemaluan wanita yang menunjukkan bahwasanya haidnya sudah selesai. Jika dia mendapati salah satu dari dua tanda bersih tersebut sebelum azan subuh, maka dia terkena kewajiban untuk berpuasa meskipun dia mengakhirkan mandi besarnya. Ya, ini perlu diketahui. Ya, untuk bersihnya haid diketahui dengan dua cara. Darah sudah berhenti sama sekali, kering, tidak ada lagi darah yang keluar. Terkadang dengan cara kedua, yaitu dengan keluarnya al-qasat al-baydha, yaitu semacam cairan putih, terkadang bening, keluar, bisa diketahui dengan seorang menggunakan tisu, kemudian meletakkan di kemaluannya, kemudian dia bisa melihat ada cairan putih atau cairan bening, atau tisu tersebut tidak berwarna merah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia sudah bersih. Tetap dia wajib untuk berpuasa meskipun dia belum mandi apa? Bersih. Demikian pula seorang wanita yang berhubungan dengan suaminya dalam kondisi junub, maka meskipun dia belum mandi junub, dia tetap wajib untuk apa? Berpuasa, ya. Meskipun dia belum mandi junub. Jadi tidak harus dia azan subuh dalam kondisi sudah mandi junub, tidak harus. Karena wanita yang tidak boleh puasa adalah wanita yang haid aja, yang haid nifas, ya. Haid dan nifas. Adapun wanita yang junub, dia wanita yang suci, cuma dia dalam kondisi apa? Junub. Dan dia tetap berpuasa meskipun dia mandi junubnya setelah azan subuh. Ini juga dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sebagian istri-istrinya. Di antaranya Ummu Salamah, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adrakahul fajr wa huwa junubun min ahlihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati adzan subuh dalam kondisi junub. Artinya dia menggauli apa? Istrinya. Belum sempat mandi apa? Mandi junub. Jadi tidak mengapa untuk melanjutkan ibadah puasa. Tapi ini poin yang perlu diketahui oleh ibu-ibu. Kemudian perkara yang kedua terkait juga dengan haid, ya. Jika seorang wanita berpuasa kemudian 5 menit sebelum azan maghrib keluar darah haid, maka puasanya batal. Puasanya batal, ya. Bukan berarti apa yang dia lakukan dari fajar sampai jam menjelang berbuka sia-sia, tidak sia-sia, ya. Semua yang dia lakukan, dia menahan lapar, menahan haus, menahan syahwatnya sampai menjelang berbuka, tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma secara aturan puasanya batal. Secara aturan puasanya apa? Batal. Dan dia harus mengganti di hari yang lain. Tapi maksud saya jangan sampai seorang wanita berpikir, waduh rugi nih. Enggak rugi, enggak ada yang rugi, ya. Cuma memang dia harus puasa lagi. Sementara apa yang dia lakukan dari pagi sampai menjelang maghrib tersebut tetap ada pahalanya. Dan yang dimaksud dengan keluar darah haid, benar-benar keluar darah. Benar-benar keluar darah. Bukan hanya sekedar sufrah dan kudrah, bukan cuma sekedar kuning-kuningan ataupun kecoklat-coklatan. Kita lanjutkan. Yang dimaksud dengan batalnya puasa karena haid yaitu benar-benar keluar darah haid, darah yang sebagaimana kita ketahui, ya. Bukan sekedar
bercak-bercak coklat atau kuning, karena bercak-bercak coklat atau kuning ya itu yang lebih kuat di kalangan para ulama adalah bukan haid ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sebagai tambahan ilmu terkait dengan sufrah dan kudrah, yaitu warna kuning atau coklat terkait dengan darah haid. Warna ini, warna coklat atau kuning ini bisa terjadi dalam 3 kondisi. Kondisi pertama adalah dia sebelum haid. Kondisi kedua, dia di tengah-tengah haid. Kondisi ketiga, dia setelah haid. Ya, ada 3 kondisi. Ya, ibu-ibu, saya ulangi, sufrah dan kudrah. Sufrah maksudnya kekuning-kuningan, bukan darah ya. Dia kekuning-kuningan, atau kudrah kecoklat-coklatan. Ini ada 3 kondisi, sebelum haid, di tengah-tengah lagi haid, yaitu di masih apa namanya, daurah, masih siklus dalam siklus. Yang ketiga, setelah haid. Ya, adapun kalau sebelum haid, artinya dia menjelang haid, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalau seorang wanita tahu dia haidnya biasanya hari ini atau besok, kemudian sebelum haid mulai kelihatan kuning-kuning, coklat-coklat, dan ini pertanda sebentar lagi dia haid. Maka sebenarnya mengatakan itu bagian dari haid. Ini pendapat, tapi yang benar bukan. Yang benar dia masih belum apa? Haid. Yang benar dia masih belum haid. Artinya kalau dia masih lihat kekuning-kuningan, dia masih sholat. Dia masih apa? Sholat. Ya. Meskipun ini mukaddimah daripada haid, tapi haid adalah darah yang ma'ruf. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid, katakanlah haid adalah kotoran. Ya, kita tahu haid adalah darah ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka tinggalkanlah wanita, jangan digauli di kemaluannya ketika sedang haid. Jadi saya ulangi, sufrah wal kudrah, kekuning-kuningan atau coklat-coklatan sebelum haid atau menjelang haid itu bukan apa? Bukan haid. Sehingga wanita masih dihukumi suci. Artinya dihukumi suci, dia masih sholat ya. Artinya kalau coklat-coklatan tersebut dan kuning-kuning tersebut menjelang maghrib, dia masih sah apa namanya puasanya, dan dia boleh digauli oleh suaminya karena coklat-coklat dan kuning-kuning tersebut bukanlah haid. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, sufrah dan kudrah tersebut, kekuning-kuningan atau kecoklatan tersebut muncul di tengah lagi siklus. Kalau muncul di tengah lagi siklus, maka dia adalah haid. Kalau darah haid terkadang keluar dengan deras, terkadang dia mulai berkurang. Ketika berkurang, dia terkadang masih berwarna kuning-kuning atau coklat, kemudian dia deras lagi. Maka kalau ada kecoklat-coklatan, kekuning-kuningan di tengah siklus, maka dia bagian daripada haid. Paham Ibu? Kondisi yang ketiga adalah setelah haid. Setelah haid, jika setelah suci, misalnya dia sudah melihat bahwasanya benar-benar kering, tidak ada darah yang keluar sama sekali, bisa dia menggunakan tisu atau kapas untuk diletakkan, kemudian dia cek tidak ada lagi darah sama sekali, atau dia melihat qassatul bayda. Kita sudah tadi sebutkan bahwasanya wanita suci dengan 2 cara. Salah satunya dengan berhentinya darah dengan sempurna, tidak lagi darah yang keluar, atau yang kedua dengan melihat ada cairan bening atau cairan putih yang keluar di kemaluannya. Jika dia sudah melihat cairan bening tersebut atau cairan putih tersebut, disebut qassatul bayda. Kemudian setelah itu ada kuning-kuning, ada coklat-coklat, maka tidak dianggap. Dia sudah bersih. Dia sudah apa? Bersih. Sebagaimana kata Ummu Atiyah dalam Sahih Bukhari, "Kunna la nara as-sufra wal qudrata syai'an." Kami tidak memandang kuning-kuning atau coklat-coklat adalah suatu dari haid. Ini bukan haid. Dalam riwayat Sunan Abi Dawud, "Kunna la nara al-qudrah was-sufra ba'da tuhri syai'an." Kami tidak memandang adanya coklat-coklat, kuning-kuning setelah suci adalah suatu haid. Bukan. Jadi ini tiga kondisi sufrah dan kudrah ini terkait dengan masalah suci seorang wanita atau dalam kondisi lagi berhadas besar. Paham ibu-ibu? Mau diulang? Ibu, ya wajarlah, namanya juga ibu-ibu ya. Tapi saya ulangi bahwasanya sufrah wal kudrah,
darah haid damun yu'raf. Darah haid itu darah yang diketahui atau darah yang memiliki bau yang khas. Ya. Dan yang terkait dengan haid namanya sufrah dan kudrah, yaitu warna kekuning-kuningan dan kecoklat-coklatan. Kondisi darah berwarna kuning-kuningan atau coklat-coklatan ada 3 kondisi. Kondisi pertama adalah menjelang haid. Adalah menjelang apa? Menjelang haid. Pendapat yang kuat bahwasanya kalau masih berwarna kuning-kuningan atau coklat-coklat, maka dia belum haid. Dia belum apa? Haid. Maka dia masih wanita yang suci. Dia tetap sholat kalau datang waktu sholat. Dan dia masih boleh digoli apa? Suaminya. Dan kalau ternyata buka puasa hanya sekedar sudah azan maghrib ternyata masih coklat-coklat atau kuning-kuning, puasanya sah. Karena dia masih dalam kondisi apa? Suci. Meskipun 5 menit kemudian dia haid. Ya. Jadi sebelum keluar darah, maka dia masih dikondisikan apa? Suci. Ini ada khilaf, tapi ini pendapat yang lebih kuat. Keumuman perkataan Ummu Atiyah dalam Sahih Bukhari, kunna la nara al-qudra wa sufra syai'an. Ya. Kami tidak memandang namanya kuning atau coklat suatu haid, bukan. Meskipun dalam riwayat Abu Daud ada tambahan ada tuhri setelah suci. Tapi yang umum kami tidak memandang bahwasanya yang kuning atau coklat adalah suatu apa haid. Jadi kalau menjelang haid sebelum keluar darah wanita tersebut masih hukumnya apa suci. Paham Ibu? Baik. Kondisi kedua, coklat dan kuning tersebut muncul di tengah-tengah siklus. Tengah-tengah siklus haid ya. Ya, wanita biasanya siklus haid 7 hari, 6 hari, ada yang 8 hari, ada yang 10 hari. Di tengah-tengah hari keempat, hari ketiga ada kuning-kuning atau coklat-coklat tersebut, maka itu adalah bagian dari apa? Haid. Karena dia hanyalah di antara apa namanya? Masih dalam siklus, masih dalam apa? Siklus tersebut. Yang ketiga, jika dia datang setelah haid berhenti. Jika seorang wanita haidnya sudah suci dengan salah satu dari 2 cara, bukan dua-duanya, salah satu dari 2 cara mengetahui dia suci atau tidak. Pertama dengan inqita'ut tam, dengan darahnya benar-benar berhenti, ia sudah cek tidak ada darah yang keluar, benar-benar bersih. Yang kedua, atau dia melihat ada qassatul baydha, qassatul baydha maksudnya adalah cairan bening atau cairan putih yang keluar, maka itu tanda dia sudah suci. Jika setelah cairan tersebut keluar, kemudian masih ada coklat-coklat kuning-kuning, maka tidak dianggap dia sudah suci. Dia sudah suci. Jadi kekuningan dan kuning-kuning atau coklat-coklat tersebut adalah menunjukkan wanita tersebut masih suci, kecuali kalau keluar di tengah-tengah siklus. Faham? Adapun sebelum atau sesudah seorang wanita sudah dianggap apa? Suci. Dan ini terkait dengan masalah puasa. Karena bisa jadi seorang malam-malam dia masih haid, tiba-tiba waktu subuh dilihat sudah masih sisa ini. Kadang seorang wanita bilang, "Mas, masih sisa, masih ada coklat-coklat." Ya, itu sudah dianggap kamu sudah suci. Kalau sudah memang sempat lihat apa? Sudah sempat berhenti atau sudah melihat apa? Bening. Kalau sudah bening ya. Lain halnya kalau dia belum berhenti, darah masih ada atau belum melihat cairan bening, maka itu masih kelanjutan dari haid, paham? Ya, jadi kalau sudah suci, maka kuning dan coklat tadi tidak dianggap.